dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Untuk menghadap Tuhan lewat penyembahan kami kepadamu. Bersama-sama dengan kami Tuhan dalam ibadah ini, berkat khusus diberikan bagi hamba Tuhan Pastor Jimson Rantung yang akan menjadi penyambung lidah Tuhan pagi ini. Roh Kudus bersama dengan dia, Roh Kudus yang sama juga menjadi bagian kami, sehingga firman yang akan dibawakan jadi berkat untuk kami, menjadi kekuatan bagi kami semua untuk melewati akan hari yang akan berjalan ini. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita sementara dalam perayaan Paskah. Kita sementara menikmati atau merasakan, menghayati bagaimana kematian Yesus, pengorbanannya yang sangat besar untuk umat-umatnya. Dan di dalam Yohanes 11 ayat 25 ini, bahkan di dalam perikop ini, ketika menceritakan ketika Yesus tiba di Betania setelah Lazarus mati, sahabatnya yang kekasih, Maria dan Marta sedang dalam kesedihan. Kita tahu cerita ini. Mereka sedang dalam kesedihan yang sangat dalam, dan mereka sangat berharap agar Yesus datang untuk menyembuhkan Lazarus. Refleksi Paskah ini yang telah dimulai dari Mesir, bagaimana Allah menyatakan itu, dan itu boleh memberikan pelajaran yang sangat baik bagi kita. Tunjukkan sebelah kanan sekarang, dan kalau kita sudah maju ke depan, nanti kita bisa lihat ada pelabuhan seberang sana. Itu adalah Jordania, Bapak Ibu. Jadi di belakang kita Arab Saudi, sebelah kanan Jordan, paling atas Bapak Ibu kita akan naik lagi, itu adalah Israel. Daerah yang kita berada di dalamnya sekarang sensitif sekali, karena dia daerah berbatasan. Makanya semakin kita dekat dari perbatasan, semakin ada banyak checkpoint tentara dan polisi, karena mereka mau jaga daerah ini karena daerah perbatasan. Sebentar kita mau masuk ke perbatasan, Bapak Ibu. Hari ini kita mau lihat dua bagian perbatasan, Mesir sama Israel, Bapak Ibu. Kalau berbatasan Mesir namanya Taba. Coba bilang Taba, bukan Toba. Tanah Toba. Kita mau lihat dua bagian berbatasan Taba, dan kita akan lihat dua bagian berbatasan, Bapak Ibu. Berbatasan pertama itu adalah Mesir. Jadi kalau di Mesir namanya Taba. Kalau luar Mesir, Bapak Ibu, atau berbatasan Mesir, ini gampang sekali karena Bapak Ibu mau keluar dari Mesir. Jadi di bagian Mesir Miladi juga tetap ada. Kalau saya tidak bisa masuk, tapi Milad masih ada permission izin untuk dia bisa masuk. Jadi nanti kalau bis ini sudah berhenti di depan bagian berbatasan, tolong dengar saya dengan baik, Bapak Ibu. Yang pertama, sebelum kita turun dari bis ini, kita harus cek bis dengan baik. Jangan sampai ketinggalan di sini. Karena kalau Bapak Ibu sudah masuk dan ada yang tertinggal di sini, saya tidak bisa antar sampai ke dalam. Karena itu sensitif sekali dan daerah perbatasan kita tidak boleh masuk sampai ke dalam. Jadi sebelum kita masuk, kita harus cek bis dengan baik. Kita cek di atas, di bawah bangku bis,
kalau Bapak Ibu pakai charger atau kabel untuk handphone, jadi kita harus cek dengan baik. Jangan sampai ketinggalan di sini Bapak Ibu. Biasanya karena ini kita mau siap untuk masuk berbatasan dan Israel, suka lupa di sini Bapak Ibu. Jadi tolong sebelum kita turun kita harus cek dengan baik. Kalau Bapak Ibu air minum boleh di dalam karena itu berbatasan, kita jalan kaki, tidak naik pesawat. Jadi ini kalau bawa air minum tidak ada masalah, boleh juga. Kalau kita sudah berhenti, bis berhenti di depan perbatasan, dari situ kita tidak boleh foto sama sekali Bapak Ibu. Jadi kalau saya sendiri Bapak Ibu, saya sudah bawa tur Holy Land ini mulai tahun 2009. Saya ada banyak pengalaman Bapak Ibu, dan saya sudah mengalami banyak. Dapat kesempatan bisa masuk ke tanah perjanjian itu benar karena rencana Tuhan dan karena Bapak Ibu di dalam rencana Tuhan. Jadi satu hal yang kita harus mengucapkan ke Tuhan atasnya bahwa Tuhan kasih kesempatan untuk Bapak Ibu. Karena saya sudah mengalami banyak sekali. Walaupun sampai ke Mesir, tadi mau lewat perbatasan, ada sesuatu terjadi di Indonesia, dia harus pulang, jadi orangnya itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu artinya kalau Bapak Ibu sudah dapat kesempatan bisa masuk ke Israel dan tanah perjanjian, artinya benar-benar itu karena kebaikan Tuhan dan karena Bapak Ibu di dalam rencana Tuhan. Kita semua tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu, mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dari hari pertama sampai sekarang. Saya juga mau berterima kasih kepada Pak Pendeta yang di sini yang bantu saya, kita melayani grup ini, kita berdoa, setiap hari kita berdoa. Saya yakin juga mereka berdoa untuk grup ini lancar. Jadi terima kasih para Pak Pendeta. Abuna ingat ya, kalau mulai sekarang jadi abuna seperti di Mesir. Saya mau berterima kasih kepada Bermatatur Pak Yulis Bu Nenek atas kepercayaan di dalam kantor kami di Mesir. Kita bawa grup dari Bermatatur ini sudah 12 tahun ya kita kerjasama. Jadi terima kasih atas kepercayaan di dalam kantor kami di Mesir. Saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kesabaran Bapak Ibu kerjasama. Puji Tuhan ya, saya mulai 4 hari yang lalu, kita belum terlalu kenal Bapak Ibu, tapi sekarang kita sudah jadi keluarga. Jadi mungkin ada yang kurang, tapi belum ada niat untuk kita kasih servis kurang Bapak Ibu. Tapi minta maaf ya kalau ada yang ganggu Bapak Ibu selama tur ini. Saya mau berterima kasih kepada tim yang di sini, mereka baik sekali Bapak Ibu. Milad, kita tepuk tangan untuk Milad Bapak Ibu. Bola ini Raja Korma ya. Terus Karim Bapak Ibu, dia kerja dari hati, nyatir 4 hari bawa kita dari Afrika ke Asia. Tepuk tangan untuk Karim Bapak Ibu. Kita bilang syukran Karim. Syukran Karim. Pak Bodesi juga Bapak Ibu, dia menemani kita. Jadi terima kasih kepada mereka baik sekali Bapak Ibu, kerja dari hati biar Bapak Ibu dapat menikmati selama tur ini. Terima kasih Bapak Ibu semua dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih, sama-sama. Sebentar kita masuk ke perbatasan Bapak Ibu, mungkin. Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem. Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem, Hevenu Shalom Aleichem. Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Hevenu Shalom Aleichem. Hevenu Shalom Aleichem. Hevenu
Heavenly Shalom Aleichem. Heavenly Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Heavenly Shalom Aleichem. Heavenly Shalom Aleichem. Heavenly Shalom Aleichem. Heavenly Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bukan jahe, Ibu. Zahi, ya, bukan jahe ya. Ya, shalom Bapak dan Ibu, selamat datang di Israel. Jadi saya Zahi, ya. Zahi ini orang Israel. Puji Tuhan, saya juga orang Kristen, Bapak dan Ibu, berasal dari Israel. Tempat tinggal saya itu di kawasan Galilea. Pernah dengar kawasan itu tentang Galilea? Ya. Jadi saya sebenarnya tinggal tengah jalan antara Nazaret dan Kapernaum. Kalau pernah dengar, Nazaret dan Kapernaum dua-duanya dipercaya sebagai kampung halamannya Tuhan Yesus. Karena Nazaret itu tempat tinggalnya yang pertama. Yang kedua itu Kapernaum, gaya kehidupan orangnya betul lebih maju dari itu. Tadi semuanya baru mulai dibentuk. Kalau negara Israel sudah berapa berapa? 19 maksudnya. 1948. Sampai sekarang sudah 77 kan? Jadi nanti pas Allah meninggalkan nanti tanggal 1 Mei sudah sampai Indonesia enggak? Sudah kan? Nah, sayangnya Bapak nggak bisa merayakan hari kemerdekaan Israel yang jatuh pada tanggal 1 of May, ya, dari setiap tahun. Ya, 1 dari bulan Mei, ya, itu tanggal kemerdekaan dari Israel. Dan ini mallnya Bapak dan Ibu coba lihat, banyak sekali hotel di sini. Ternyata Bapak dan Ibu di sini murah. Jadi bagi ini yang menengah ke bawah, kalau keluarga Israel yang ada sama dengan anak, kalau mereka betul-betul ya nggak ada uang atau kalau uangnya sangat terbatas daripada mereka terbang ke luar negeri, ya, cukup jauh kan? Cukup jauh ya. Jadi ini Bapak dan Ibu yang namanya menambah kilas Tuhan Yesus. Kalian itu dari Mesir, betul-betul seperti Tuhan Yesus, guys. Ingat, Yesus begitu dia baru lahir, keluarga kudus lari gimana? Ke Mesir. Ada yang bisa tahu dan Ibu berapa lama keluarga kudus itu tinggal di Mesir? 3,5 tahun. Very good, 3,5 tahun. Lalu setelah kematian Raja Herodes Agung, jadi keluarga kudus mereka pulang kampung kemana? Very good, pulang kampung Nazaret. Makanya Yesus orang Nazaret. Jadi Anda betul-betul guys persis seperti para nabi yang sebelum Yesus, dan juga betul seperti Musa atau seperti kaum Yahudi, umat Yahudi yang dulu tinggal di Mesir terus masuk Israel. Dan kalian itu juga hal yang sama, dari Mesir terus masuk Israel. Karena itu mudah-mudahan kita akan diberkati Tuhan. Makanya mari kita menyerahkan semua kepada Tuhan, karena aku percaya Bapak dan Ibu, kalau kita menyerahkan semua hal kepada Tuhan, tetap Dia akan melindungi dan menyediakan yang terbaik. Amin. Luar biasa guys. Dari Pak Julius katanya banyak sudah bayar perangkat Bapak dan Ibu, tapi banyak yang ragu-ragu ke sini, takut ke sini gara-gara perang. Sedangkan percaya nggak Bapak dan Ibu puji Tuhan, Permata Tour, ingat ini bukan promo ya, tapi Permata Tour semenjak 7 Oktober tahun 23 sampai sekarang setiap bulan ada keperangatannya. Dan mulai dari tahun ini setiap bulan ada 2 ya, 2 grup. Jadi luar biasa ya Permata Tour. Ibu Bapak tetap aman di Israel, Anda akan lihat sendiri. Intinya kita Bapak dan Ibu, kita mengikuti aturan senegaranya, setempatnya, yaitu kita akan selama 3 hari ke depan kita akan berada di mana? Kita akan berada di kota Bethlehem, kita akan berada di kota Yerusalem. Nah,
di kota Bethlehem Yerusalem, Bapak dan Ibu. Asalnya kota Yerusalem itu kota yang paling suci dunia kita, suci kepada Islam, suci kepada Yahudi. Apalagi juga jangan lupa Yerusalem itu sangat berdekatan dengan Palestina, yaitu Bethlehem. Jadi kita selama 3 hari kita akan sering lewat checkpoint. Kalau kita lewat checkpoint, mohon jangan foto. Coba lihat brand atau jenis pohon atau jenis buah kurma terenak, kurma yang penuh dengan nutrisi dan gizi itu banyak sekali. Tapi justru buatan Israel adalah the best. Kenapa the best? Karena ini sebenarnya 2 jenis kurma yang dikawin campur di Israel. Makanya dikasih nama majhul. Majhul itu dalam bahasa Arab artinya yang tidak kita ketahuan, yang tidak tahu asalnya dari mana. Makanya majhul. Tapi ini Bapak dan Ibu dipercaya sebagai satu dari jenis kurma yang paling enak yang bisa menemukan di Israel, namanya kurma majhul. Abram itu nama aslinya, dengan istrinya Sarai, mereka berdua dengan keponakan mereka yaitu Lot dari Orkastim, Mesopotamia, Irak. Mereka dipanggil oleh Tuhan untuk menuju dan diam di tanah Kanaan. Oleh karena itu, tempat pertama yang diinjak oleh orang-orang tersebut adalah Gunung Gerizim atau Gunung Berkat yang sekarang letaknya di kota Nablus, yang letaknya di Palestina. Kota Nablus atau Gunung Berkat Gerizim itu sampai sekarang masih dipegang oleh orang Samaria, guys. Di Israel ada orang Samaria dipanggil sebagai orang Samaria, asalnya mereka tinggal di area yang namanya Samaria, di kota yang sekarang namanya Nablus. Mereka percaya bahwa mereka lah sebagai nenek moyang umat Yahudi dan bukan umat Yahudi yang lain yang biasa. Dan mereka punya sebuah kuil yang pentingannya lebih penting dari Bait Allah yang letaknya di kota Yerusalem. Jadi setelah Bapak Abraham mendirikan mizbah demi Allah di Gunung Berkat, di Gunung Gerizim, di kota Nablus, Abraham dan keponakannya Lot, mereka mestinya terpisah karena pekerjaan mereka itu peternakan. Mereka bekerja sebagai gembala. Oleh karena itu, sesuai dengan kitab Kejadian, guys, coba lihat ke depan sebelah kanan atau coba lihat ke kiri kanan, daerah kiri kanan kita. Ini namanya Sodom dan Gomora, guys. Sodom dan Gomora sesuai dengan pengalian yang mengambil tempat di seberang, yaitu di kawasan di sebelah kanan masih Yordania. Ahli-ahli purbakala sudah menemukan abu-abu yang kembali ke zaman Bapak Abraham. Lalu sesuai dengan Alkitab, Lot terpisah sama dengan Abraham supaya mereka ada cukup tempat supaya peternakan bisa makan. Jadi kawasan dari Laut Mati ini sekarang sudah menjadi gersang. Coba lihat kiri kanan, dan ini depan sebelah kanan kita ini salah satu pabrik yang memproduksi bahan kimia dari kandungan air dari Laut Mati. Oke? Jadi coba lihat guys, ini 24 jam pabriknya mengekstrak ya bahan kimia dari Laut Mati. Jadi selain dari namanya yang seram Laut Mati, lautnya ini sudah dalam proses kematian guys, karena curah hujan makin lama makin berkurang. Dan yang paling penting adalah pabrik-pabrik ini yang pimpa air dari Laut Mati
apa isi airnya diambil sama mereka, yaitu sebentar lagi coba lihat ke sebelah kanan, kita akan lihat potasium, sulfur, magnesium dan lain sebagainya. Dan ibu diambil dari lautnya sendiri. Oleh karena itu coba lihat sebelah kanan, lautnya sudah dalam proses mati, lautnya kering terus. Kembali ke Sodom dan Gomora guys. Sodom dan Gomora sekali lagi itu di seberang, di kaki gunung yang ada di sebelah kanan, dan itu sudah Yordania. Jadi sesuai dengan Alkitab, Lot dia berpisah dengan Abraham menuju ke tempat yang dimana dia bisa mengembalakan dombanya. Tapi sekarang coba lihat, mana ada rumputnya, nggak ada kan, tempatnya gersang kan. Tapi sesuai dengan apa yang kita percaya, tanah ini atau kawasan ini dikutuk Tuhan gara-gara Sodom dan Gomora. Dan yang dikutuk sekalian juga tanahnya sendiri. Kalau enggak, jadi ngapain Lot dengan istrinya, dengan dua anaknya, dengan peternakan mereka ke tempat yang gersang. Jadi setelah Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan, sekalian juga tanahnya dikutuk oleh Tuhan. Coba lihat, tanahnya sangat gersang guys, sama lagi. Jadi coba lihat ke depan, ada macam kampung depan kita. Kampung itu sudah di kawasan Yordania guys. Jadi kita percaya bahwa Sodom dan Gomora ya ribuan tahun lalu itu ada di sebelah kanan kita. Setelah keluarga Lot disuruh Tuhan untuk meninggalkan Sodom dan Gomora, mereka menuju ke sebuah kota, ke sebuah desa namanya Zoar. Mereka naik gunung ini, coba lihat gunung ini sebelah kiri. Dan di gunung kiri sebelah kiri kita, sebentar lagi kita akan turun untuk melihat sebuah batu yang kepalanya berbentuk segi macam piramida. Patung itu atau batu itu dipercaya oleh kami sebagai orang Israel sebagai bekas dari istri Lot. Oleh karena itu, bagi ini yang mau ambil foto dengan latar belakang dari istri Lot, yaitu dengan tiang garam, mohon siap-siap untuk melihat seperti apa ya tiangnya. Tiangnya sangat unik guys, ya. Kepalanya berdiri sendiri dan cukup besar. Jadi nggak tentu kalau batunya gede, artinya orang zaman dulu juga gede ya. Ini masih dalam ya tradisi bapak dan ibu. Saya nggak bisa bilang inilah 100% ya. Tapi ini yang selama ini dipercaya oleh orang Israel sebagai bekas dari istri Lot. Coba saluran air ini sebelah kanan, ini mengalirkan air dari bagian utara Laut Mati menuju ke bagian selatan Laut Mati. Kita lagi bicara tentang sebuah laut yang panjangnya 80 km. 40 km sudah kering, yaitu coba sebelah kanan. Ini dulu bekas dari Laut Mati. Dan bagian selatan, gara-gara pabrik yang tadi, ya ada saluran air yang membawa air dari utara, ya supaya airnya nanti diproses di bagian selatan oleh pabrik-pabrik yang tadi. Jadi Laut Mati betul-betul 50 tahun ke depan, 60 tahun ya ke depan tetap akan kering. Coba lihat guys, ya ini sebuah bisnis yang pernah dibuka tahunan 60-an, 70-an. Coba lihat, sayangnya bisnisnya ya sudah hancur. Asalnya air ya sudah menyempit bapak dan ibu, paling 1 meter per tahun. Dan buktinya akibatnya coba lihat seperti apa ya. Laut Mati sudah dalam proses kematian. Laut Mati ini sebuah laut bapak dan ibu yang tidak ada makhluk yang bisa hidup di dalamnya, makanya dikasih nama mati. Tapi justru dari airnya banyak sekali manfaat. Banyak sekali manfaat. Tadi kita lihat ya, bahan kimia yang kita bisa dapat dari airnya. Dan inilah bapak dan ibu sisa dari air. Setelah air sudah nggak ada, coba lihat sisanya. Bahan yang padat ini, yang warnanya putih ini apa? Ibu-ibu yang kurangan garam di rumah, silahkan tinggal ambil aja, bawa pulang ke rumah. Siap-siap guys, cepat sebelah kiri semua. 1, 2, dan 3. Itu coba lihat,
ada yang berdiri sendiri di atas sebelah kiri. Sekarang arah jam 12. Ini lagi, coba lihat yang berdiri sendiri di atas gua, langsung tarik garis dari gua tadi ke atas. Bapak dan Ibu, jangan jauh-jauh, kita akan parkir di sini. Nggak ada yang ke jalan aspal, tidak ada yang jauh-jauh. Kita sebentar foto-foto dengan latar belakang sekali lagi ya. Dan sekarang saya berada di satu tempat daerah Sodom dan Gomora. Kita ingat sebuah peristiwa ketika Lot dan istrinya dan kedua anaknya perempuan, kedua mantunya disuruh meninggalkan Sodom dan Gomora ya, karena Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora. Dan akhirnya ketika melarikan diri, dikasih tahu jangan menengok ke belakang. Dan ketika berlari, istri daripada Lot menengok ke belakang. Nah, ini menurut sejarah seperti ada sebuah patung yang menjadi tiang garam. Nah, ini ya sebuah makna di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengikut Tuhan, kalau Tuhan katakan pergi, jangan menengok ke belakang, jangan menengok ke belakang. Jadi kita bersyukur bahwa ini adalah sebuah sejarah, bukan sekedar dongeng, tapi menjadi sebuah fakta sejarah bahwa pernah terjadi peristiwa Sodom dan Gomora. Biarlah sebuah pelajaran, jangan kita menjadi seperti Lot, istrinya Lot yang menengok ke belakang. Jadi kita tetap untuk setia. Kalau Tuhan katakan pergi, jangan kita menengok akan ke belakang. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Jadi di sekitar sini semua ini adalah tanah Sodom dan Gomora. Masuk di sana. Itu patung istrinya Lot menjadi tiang garam. Jadi di sini itu dekat Laut Mati. Di sekitar sini kadar garamnya tinggi. Jadi kita bisa lihat kadar garam yang tinggi ini seperti di sini. Nah, tuh. Mengandung garam yang tinggi. sulit. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, banyak sekali raja yang pernah membangun penteng atau tempat tinggal mereka di sekitar dari Laut Mati. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini tempat yang paling rendah di seluruh dunia guys. 437 meter di bawah permukaan laut. Kalau Everest itu tuh mungkin hampir 4.000 meter di atas permukaan laut. Terus yang paling enak di sini Bapak dan Ibu adalah quiet, diam di sini. Jadi banyak yang sakit mental, sakit jiwa, yang lagi depres, ya disarankan dokter untuk datang kemari untuk menikmati kesepian Bapak dan Ibu. Dan itulah Bapak dan Ibu yang sudah dimaklumi oleh banyak sekali orang sudah ribuan tahun lalu Bapak dan Ibu. Di sini sangat sekali enak Bapak dan Ibu ya, tarik nafas, begitu penuh dengan oksigen. Di sini Bapak dan Ibu airnya sangat sekali luar biasa dan sangat sekali ya manfaat
buat kulit Bapak dan Ibu, sehingga setiap orang yang masuk langsung akan merasa aduh aku sudah beda. Ya, gara-gara apa? Air yang diisi dengan banyak sekali bahan alami buatan Tuhan. Ya, coba lihat ya, banyak sekali hotel yang ada di sini, di mana orang bisa menikmati. Terus gara-gara sinar matahari yang cukup rendah Bapak dan Ibu, disarankan oleh para dokter untuk yang mengalami kerapuhan apa ya, tulang, disarankan ke sini supaya bisa dapat sebanyak mungkin vitamin E dari sinar matahari. Jadi betul-betul ini sebuah klinik buatan Tuhan Bapak dan Ibu. Tapi ini bukan laut, ini adalah danau. Orang zaman dulu mereka nggak tahu bedanya antara laut dan danau. Semuanya dipanggil laut, sedangkan ini danau. Terus ini diisi air oleh sungai Yordan. Tapi sungai Yordan itu air hujan, itu air tawar. Bagaimana air tawar begitu masuk langsung menjadi asin? Karena kadar garam sudah tinggi. Terus ini sebuah tempat atau sebuah laut yang egois guys, yang cuman dalam posisi menerima, tapi air tidak mengalir keluar. Oleh karena itu bedanya apa dengan Danau Galilea? Danau Galilea dan Laut Mati, ingat dua-duanya diisi oleh sumber yang sama, yaitu Sungai Yordan. Nanti kita akan sangat menikmati pada hari terakhir makanan di sekitar Danau Galilea. 28 jenis ikan yang hidup di dalam airnya. Dan justru nanti kita akan tiba di Galilea, kita akan sangat menikmati musim semi. Artinya tanahnya subur, tempatnya bagus. Tapi cuma di sini Bapak dan Ibu ya, walaupun ini kelihatan indah, tapi kenapa nggak ada orang yang mau tinggal di sini? Karena cukup panas Bapak dan Ibu, panas banget di sini. Kita lagi berada di tempat paling rendah di seluruh dunia, 437 meter di bawah permukaan laut. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini termasuk dalam salah satu keajaiban dunia Bapak dan Ibu, Laut Mati. Ya, coba lihat indahnya. Ini by the way, kita belum tiba di bagian utara dari lautnya. Banyak sekali partisi, coba lihat di tengah-tengahnya. Ini semuanya Bapak dan Ibu buatan pabrik yang tadi, supaya merupakan akses untuk perlengkapan masuk dan mengambil ya bahan kimia yang ada di dalam air. Coba lihat partisi-partisi ini semuanya buatan ya manusia, supaya sekali lagi merupakan ya sebuah perjalanan bagi perlengkapan berat ya, yang 24 jam kerja di sini. Coba lihat ya indahnya dari Laut Mati. Coba lihat bagaimana lautnya. Ini bagian ini coba lihat kering. Wow. Dan ini saluran air yang membawa air dari utara ke selatan. Coba lihat. Ini coba truknya lagi jalan di mana? Dulu ini bekas dari laut. Coba truknya di mana? Di sini apa? Coba lihat di sini.
I stood within your gates, O Jerusalem. With joy I came, my heart at rest again. The city built upon your promise, a refuge upheld by God's right hand. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure. Peace be within your walls and safety in your doors. For the sake of brothers, friends, and kin, I pray again and again. Peace be with you, Jerusalem. For the house of the Lord our God is near. We
lift our voices, cast away all fear. Within your courts we seek your good. We pray for your peace as often as we should. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure. Peace be within your walls and safety in your doors. For the sake of brothers, friends, and kin, I pray again and again. Peace be with you, Jerusalem. Through every trial, every storm, still we will pray for mercy flowing like a river day by day. O city of David, heart of the King, may Mashiach return to your gate. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure. Peace be within your walls and safety in your doors. For the sake of brothers, friends, and kin, I pray again and again. Peace be with you, Jerusalem. Peace be with you, Jerusalem. I stood within your gates, O Jerusalem. With joy I came, my heart at rest again. The city built upon your promise, a refuge upheld by God's right hand. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure. Peace be within your walls and safety in your doors. For the sake of brothers, friends, and kin, I pray again and again. Peace be with you, Jerusalem. For the house of the Lord our God is near. We lift our voices, cast away all fear. Within your courts we seek your good. We pray for your peace as often as we should. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure. Peace be within your walls and safety in your doors. For the sake of brothers
brothers, friends, and kin, I pray again and again, peace be with you, Jerusalem. Through every trial, every storm, still we will pray for mercy flowing like a river day by day. O city of David, heart of the King, may Mashiach return to your gate. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure. Peace be within your walls and safety in your doors. For the sake of brothers, friends, and kin, I pray again and again, peace be